Ya. Jangan gini ya. Kiri dulu ya. Nopi kalau jalan. Hormat. Salam pramuka. Salam Pancasila. Ini beliau ini ya. Itu mana ada ceritanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 112 Ibu Hajayani Yuniartini SPDMM, yang terhormat Wakil Kurikulum Bapak Sari MPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 112. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di SMP Negeri 112 Jakarta Utara dengan nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita membuka kegiatan siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita curahkan kepada sanjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan rundown acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah atau yang mewakili Bapak Kurikulum Bapak Sari MPD. Kemudian yang ketiga ada penyampaian desiminasi CGP angkatan ke-9 materi disiplin positif. Yang keempat tanya jawab atau testimoni. Yang kelima penutup. Baiklah, untuk acara berikutnya kita langsung saja Bapak Ibu sambutan dari Bapak Sari sebagai wakil kurikulum dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 102 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 102 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Arni Dwi Purwanti SPDGR selaku narasumber desiminasi disiplin positif, dan yang saya hormati yang Bapak banggakan anak-anak kelas 7. Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka memenuhi undangan desiminasi calon guru penggerak tentang modul disiplin positif. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, sehingga kita tetap eksis bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan bisa melaksanakan tugas untuk mendidik anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya, kita berkumpul sini, kita akan mendengarkan dan menelaah serta mungkin nanti sekaligus bisa mengimplementasikan apa-apa yang sudah dibuat, ya, dan direncanakan oleh calon guru penggerak, khususnya Ibu Arni Dwi Purwanti SPDGR, ke kelas ke siswa masing-masing, sehingga apa yang direncanakan bisa terlaksana. Dan kepada Bapak Ibu guru juga, ya, tidak henti-hentinya marilah kita belajar
baik yang sudah menginjak usia sepuh, ya artinya yang sudah muda, yang maupun yang masih muda, tetap belajar, semuanya bisa menjadi guru penggerak sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak dan bisa diidam-idamkan khususnya di masyarakat sekitar kita. Anak-anak kita bisa mengalami pendidikan dan pengajaran dengan aman, nyaman, dan terkendali. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillah, maka untuk kegiatan diseminasi calon guru penggerak Ibu Arni di Wilayah SPGGR saya buka. Terima kasih dan mohon untuk bisa mengikutinya dengan baik dan bisa memberikan masukan ya, sehingga kegiatan ini adalah menjadi kegiatan pembelajaran dan belajar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sahri atas sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke acara inti. Kita masuk ke narasumber kita, yaitu Ibu Ani Dwi Purwati selaku guru penggerak angkatan 9 yang akan menyampaikan diseminasi CGP materi disiplin positif. Kepada Ibu Ani disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Juju. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 112 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan anak murid kelas 7. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah hadir di sini memenuhi undangan saya untuk mendeseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita bisa pulang tepat waktu dan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan bisa hikmat dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Di sini saya sebenarnya kalau dari pengalaman pastinya Bapak Ibu lebih dari saya. Kalau saya masih banyak belajar, jadi di sini saya hanya kita sharing sama-sama ya Bapak Ibu. Baik, jadi saya bercerita sedikit. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul dan saat ini saya masih masuk ke modul 1. Modul 1 itu ada modulnya Bapak Ibu. Ada sampai modul 1.4. Nah, di sini kurang lebih selama 2 bulan ini saya sudah belajar banyak tentang bagaimana kita sebagai guru dan sampailah kepada titik modul 1.4 tentang budaya positif, khususnya praktik segitiga restitusi. Next. Ya, next, Bu Rizka. Ya, agenda pada hari ini yang pertama pembukaan. Pembukaan tadi terima kasih Pak Sari sudah membuka kegiatan hari ini. Dan selanjutnya tujuan diseminasi aksi nyata, pemaparan aksi nyata, refleksi dan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir penutup kita bisa pulang Bapak Ibu. Selanjutnya next. Oke, mohon izin Bapak Ibu biar tidak tegang kita bernyanyi bersama. Ini sekarang kan yang lagi viral itu kasus-kasus bully. Jadi kita sama-sama ini lagunya Di Sini Senang.
kita bernyanyi bersama-sama. Mohon izin Bapak Ibu boleh berdiri biar kita lebih semangat. Ya, kita bergerak. Oke, ya. Yuk, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, sepertinya ini masih ada kendala teknis speakernya. Oke, izin Beriska diulang ya. Ini sekarang kita pakai lirik Stop Bully, Bapak Ibu. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong sayang dengan teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Ibu yang seharian sudah mengajar lelah tapi masih mau bergerak. Terima kasih banyak. Next. Oke, tujuan diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada hari ini yang pertama adalah menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Yang kedua, membagikan penerapan budaya positif segitiga restitusi sebagai praktik baik kepada rekan sejawat dalam satu sekolah. Yang ketiga, memberikan wacana penyelesaian permasalahan murid dengan menerapkan budaya positif segitiga restitusi. Nah, ini adalah tujuan kegiatan diseminasi kita hari ini Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktikkan langsung ke anak-anak kita ya Bapak Ibu, ke murid kita. Next. Pak Pur, mohon izin. Next. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini tentang budaya positif. Di sini budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang berisi nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga termasuk ke dalam disiplin positif karena kita sebagai wali kelas, sebagai guru, ada keyakinan kelas yang selalu kita buat. Di awal pelajaran pun kita biasanya membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini antara lain penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman pemantau, dan yang terakhir manajer. Biasanya kita sebagai guru itu
Sekarang kita mulai berpikir Bapak Ibu, selama ini kita kalau menghadapi anak-anak, kita ini berperan sebagai guru apa? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, cinta kasih, atau rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan kesenangan dan kebebasan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang hari ini kita akan lebih fokus ke segitiga restitusi. Ini antara lain membahas tentang cara bagaimana kita menghadapi murid untuk menemukan atau memberikan solusi kepada murid kita yang bermasalah. Jadi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kepada murid kita. Next. Oke, kita akan eksplor materi pada hari ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, perubahan paradigma. Di sini mohon izin, saya mohon bantuannya. Kira-kira siapa ya? Bu Siti Jumroh, mohon izin Ibu, dan Bu Siti Jumaria, mohon izin, ya mohon maaf, dan Pak Soni mohon izin, boleh membantu saya untuk di depan Pak. Jadi di sini kegiatannya adalah perubahan paradigma dengan kepalkan tangan. Ada A dan B, sobeklah secari kertas atau tuliskan benda sesuatu. Kalau tidak, pura-puranya silahkan monggo Bujum di sini. Ya, pura-puranya Bujum berperan membawa sebuah logam mulia di tangan Bujum, di kepala Bujum. Oke. Nah, Pak Soni, karena kan berharga ya Pak, berharga nggak? Tahu. Ini pura-puranya Bujum ini megang emas Pak, emas 24 karat. Berharga. Nah, kira-kira Bujum boleh tidak kalau Bujum punya emas 24 karat, Pak Soni mau minta dengan cara merayu, menyuap, atau bahkan dengan cara menghardik ataupun mengancam. Nah, coba Pak, boleh bagaimana Bujum mohon begini nih, jadi pura-puranya ada emas 24 karat. Bebas, Rayunya juga bebas. bebas. Mau puisi, lagu. Jangan cepat terayu ya. Jangan cepat terayu Bujum. Tetap pakai Pakai aja. Ketinggalan di video ya. Janji itu yang dipegang. Lihat dong. Itu menit lagi. Lebih genit lagi. Kayak jalan-jalan banjir. Lebih genit lagi deh. Saya kasih uang. $5. Mau dong. Iya. Kamu saya pidanakan. Emang salah apa? Ini kan punya saya sendiri. Kamu tidak mau berbagi dengan orang. Nggak boleh. Mau saya. Ini kan mamaku yang beli. Yang beli pakai uang mamaku, dapat sama polisi. Mau? Tapi emasnya nggak mau. Saya beli. Emasnya gitu. Emasnya disimpan dulu baru diculik.
Kalau kamu nggak kasih juga dengan cara baik-baik, saya paksa dengan kekerasan. Jadi satu aja. Nggak mau, nanti dimarah mamaku. Udah deh, kalau orang nggak mau jangan maksa. Kalau Emang mau, bapak siapa sih? kalau saya mau baik-baik nggak mau, saya tusuk. Bapak. Tusuk. Nggak takut, nggak takut. Keren sekali ya Bapak Ibu, perannya sangat mendalami. Nah, mohon maaf, oh ya, oke. Nah, ini tadi Bujum itu ibarat murid kita Bapak Ibu. Murid kita itu dia mempunyai masalah atau dia pada dasarnya posisi kontrol itu ada di guru atau di murid Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu di sini. Di guru atau di murid? Posisi kontrol ya kalau melihat dari sini. Murid atau guru? Iya, di murid atau pada diri kita sendiri. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menyuruh atau memberikan ilusi atau hayalan atau memberikan kata-kata yang membuat atau murid kita itu mengikuti kita. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu hanya di diri kita sendiri. Sama seperti kita juga. Posisi kontrol itu hanya di diri kita. Misalkan walaupun mohon izin, misalkan Pak Sahri udah mengejar-ngejar soal harus dikumpulkan tanggal 23. Pak Sahri kan sudah mengejar-ngejar tuh. Tapi kita punya posisi kontrol dalam diri kita sendiri. Saya belum selesai, saya mau mengerjakannya, nanti mengumpulkannya tanggal 25 aja. Jadi ada di diri kita. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Next Bu Rizka, terima kasih Bu Jung dan Pak Sony. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol. Ini hanya ilusi ya. Ilusi tentang guru mengontrol murid. Pada dasarnya iya atau tidak? Guru mengontrol murid? Tidak. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Tidak. Ya, kalau kamu ya, misalkan ada guru yang murid yang terlambat. Kamu yang terlambat terus, kamu itu nggak kasihan sama Bu Arni? Kamu itu nggak takut ketahuan sama ibu kepala sekolah terlambat berkali-kali? Kita menyalahkan ke murid, membuat murid itu merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu semua hanya ilusi Bapak Ibu. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lebih dewasa dari murid kita. Terkadang kita suka memaksa nggak Bapak Ibu? Iya, suka memaksa. Tapi itu hanya ilusi. Jadi murid itu takut kalau pas ada kita, jadi dia tidak lahir atau dia sadar dari dirinya dia sendiri. Next, Bu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan kalau di teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol itu hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang kalau di teori kontrol itu. Next.
Nah, ini masuklah kita ke disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita kalau dengar kata disiplin, peraturan, tidak boleh bawa apa Bapak Ibu biasanya? Make up. Ya, tidak boleh membawa make up, tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih seperti itu akan ketidaknyamanan dirasakan oleh murid seperti itu. Next, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, kalau di kita, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang insya Allah di sekolah kita sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dan kita sudah melaksanakannya. Antara lain nilai-nilai kebajikannya ada. Yang pertama apa nih? Sebagai guru PPKN, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai beriman, bertakwa. Nomor 1, Ya. beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, terima kasih Bu Risma. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next. Ini adalah kerangka teori kontrol. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti tadi bujuk punya emas 24 karat, Pak Sony dengan rayuan-rayuannya, dengan ancaman, dengan dari kata-kata yang lembut sampai kata-kata yang kasar, tetap bujuk mempertahankan emasnya, ya Bujum ya. Nah, di situ terus lalu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya di sini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu kita membuat keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai apa nih sekarang? Biasanya sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di nilai kontrol ini sebenarnya kita sebagai manajer, sehingga kita buatlah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Next. Ini kita akan eksplor materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Teori motivasi perilaku manusia tentunya ada dari eksternal dan dari internal Bapak Ibu. Dari eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Ini biasanya murid kita ya Bapak Ibu. Kalau kita melanggar peraturan,
nanti akan apa? Sama wali kelasnya nanti dipanggil orang tuanya atau yang lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misalkan kelas ini baik, jadi ibu akan memberikan reward. Jadi anak ini jadi baik, tapi itu dari eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, next. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu Bapak Ibu. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Next. Ini adalah hukuman versus konsekuensi. Nih, menurut Bapak Ibu, tindakan guru nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku ya. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, ntar kita lihat bersama-sama ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya sama-sama. Next. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena ini tentang keterlambatan di sekolah. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia sudah melakukan atau mencoret-coret tugas temannya, jadi dia harus bertanggung jawab, sehingga itu adalah konsekuensi. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini di sini adalah ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih ke sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, jadi anak benci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan. Sekarang anak mau tidak? Suruh menulis 100 ya kalimat. Ya, paksaan. Kalau
Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak akan menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Ini adalah identitas gagal Bapak Ibu. Karena kita lebih merujuk ke Merdeka Belajar. Jadi kalau hukuman itu kita akan tidak menumbuhkan karakter yang baik untuk murid kita. Ini adalah identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu disiplin itu berupa memberikan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sifatnya netral, sedangkan restitusi itu lebih positif. Ya, sesuatu harus terjadi kalau konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi korban bisa dikembalikan, sedangkan restitusi itu korban mendapatkan ganti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Jadi tidak kembali lagi, berulang lagi. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Restitusi murid atau anak menghormati dirinya atau dan orang lain. Ya, apa sebelumnya ya, ya itu lebih netral Bapak Ibu. Sedangkan restitusi itu lebih bersifat positif untuk menguatkan karakter anak. Next. Apa itu restitusi? Nah, kita masuk ke dalam utamanya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gonsen 2004. Nah, jadi selama ini sebenarnya kita bagaimana memberikan penguatan agar murid kita itu sadar Bapak Ibu, kalau apa yang dilakukan itu salah, kalau yang dilakukan itu benar, dan murid kita sadar sebenarnya dia itu baik tidak tujuannya untuk kedepannya yang dia lakukan ini. Jadi kita sebagai guru BK ya Bu Jum ya, yang suka mengubur-ubur masalah murid itu, kalau kita menggunakan restitusi ini, insya Allah semoga murid kita kena ya Bu Jum ya. Next. 9 ciri-ciri restitusi.
Bukan yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Murid itu diajarkan untuk belajar dari kesalahannya, agar murid itu tidak berulang-ulang berbuat salah. Memperbaiki hubungan. Kita kadang saya pun kalau kesel sama murid karena anaknya itu lagi, kadang juga saya tidak bisa kadang masih sulit untuk mengkondisikan emosi saya. Tapi ternyata di sini kan untuk memperbaiki hubungan kita sebagai guru dan murid. Terus tawaran, bukan paksaan. Kita berikan pilihan kepada murid kita. Masalahnya, pilihannya, dan solusinya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter ya Bapak Ibu. Restitusi fokus pada solusinya. Jadi kita tidak menyalahkan anak terus. Nah, kamu itu, kamu terus, kamu lagi. Selalu seperti itu, tapi kita cari solusinya Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sekarang ini banyak sekali kasus bullying ya Bapak Ibu ya, yang alhamdulillah jangan sampai nauzubillah di sekolah kita tidak ada. Tapi kemarin beritanya banyak kasus bullying, ada yang menjadi korbannya sehingga sampai dia yang beritanya itu serem-serem ya Briska ya. Next. Ini adalah masuk ke dalam kita mengeksplor materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima di temannya, di masyarakat, ataupun di sekitarnya. Penguasaan, kebutuhan pengukuran atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Kita butuh bahagia, kita butuh senang. Next, keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas ini kita semuanya pasti setiap Bapak Ibu di sini sebelum melakukan pelajaran di kelas melakukan keyakinan kelas bersama muridnya. Dan sebagai wali kelas juga biasanya di tahun pelajaran baru itu juga melakukan keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lebih enak didengar nggak Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal tadi adalah kalimat-kalimat yang positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini Bapak Ibu sebelum kegiatan KBM berlangsung atau saat tahun pelajaran baru membuat keyakinan kelasnya bersama anak-anak. Nah, kamu maunya mengumpul tugasnya berapa kali dikasih hidupnya? Seperti itu. Next. Nah, biar gak ngantuk. Udah ngantuk karena ini udah sore, jam-jamnya untuk istirahat, untuk bobo siang atau bobo sore. Udah lewat ya Pak Agung ya. Coba mohon bantuannya Bapak Ibu, izin perhatikan gambar di depan. Pertama kali yang Bapak Ibu lihat di sini gambar apa? Jerapah. Ular. Kopi. Tikus. Kupu. Ya. Katak. Coba sekarang Bu
nih, kopi yang mana Bu? Mohon ditunjukkan Bu. Kopi. Ini kopi Bu Ami, saya lihat kopi. Oke. Saya lagi haus. Ya, sepertinya nih Bu Juju butuh ngopi. Ya, Bu Juju ya. Nanti kita ngopi ya Bu Juju. Next. Nah, itu tadi untuk membangun kefokusan kita lagi. Karena Bapak Ibu di sini udah mulai, saya pun juga sebenarnya udah ngantuk. Tapi kita masih ada materi yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Kita explore materi hari ini sampai tuntas. Di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai apa ini di sini? 5 posisi kontrol guru. Next. Nah, Bu Sukarni, menurut Bu Sukarni sebagai apa nih sekarang kalau ini biasanya menangani murid? Menjadi teman. Menjadi teman. Oke. Kalau menjadi teman seperti apa tuh Bu? Menjadi teman, saya bisa bercanda. Jadi kalau siswa melakukan satu kesalahan lah dikatakan, saya bercandain dulu agar mereka untuk nanti mengungkapkan itu nggak canggung. Iya. PDKT dulu ya Bu ya. Ya. Terus kalau Pak Agung nih biasanya kalau menangani murid nih Bapak posisi kontrol sebagai gurunya sebagai apa Pak? Pemantau. Pantau terus ya Pak ya. Ya, karena untuk menangani siswa itu kan kita harus tahu kesalahannya dulu, apa berat apa ringan, itu kan dipantau dulu Ya. dari perilakunya. Ya. Kita pantau dulu baru kita apa ya Pak? Tangani. Oke. Nah ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Siapa nih yang sebagai penghukum? Kamu mencatat 100 lembar karena kamu terlambat. Tidak ada ya di sini, tidak ada. Insya Allah di sekolah kita semuanya tidak ada di posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya jatuhnya ke mentalnya anak Bapak Ibu. Jadi itu akan jangka panjang. Terus sebagai teman kayak Ibu Sukarni tadi, itu PDKT dulu biar anaknya mau cerita. Karena biasanya kalau kita langsung mukanya langsung marah atau langsung ini, jadi nggak mau cerita ya Bu ya. Jadi takut muridnya, muka garang. Terus yang keempat sebagai pemantau. Pak Agung nih, pantau dulu ya Pak, apa nih kasusnya nih, benar tidak nih mereka suka nongkrong di mana nih, gitu ya. Dan yang kelima adalah manajer. Kita sebagai guru sebaiknya kita berada di posisi ini Bapak Ibu, di sebagai manajer. Ya, next. Nih, ini tadi nih contohnya ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, patuhi aturan saya. Awas kamu ya, kamu selalu saja salah. Itu tadi, kamu lagi. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi habis dihukum, udah mencatat 100 lembar, udah nggak ada kelanjutannya, tidak ada tindak lanjutnya. Hanya dilihat, oh ini sudah mengerjakan, dia sudah push up, dia sudah berlari, udah selesai. Maka murid kita bisa saja seperti itu lagi. Next. Ini sebagai pembuat merasa bersalah itu tadi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Seperti itu.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Next, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata begini biasanya kalau bapak guru sebagai teman ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Next, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa dilakukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan detail, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Karena kita ini butuh juga ya kadang Bapak Ibu, karena kita butuh bukti-bukti sehingga kita bisa memberikan solusi kepada murid kita. Next, manajer. Posisi terakhir manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ada disiplin, ada saling menghormati, saling menyayangi. Terus, apakah kamu meyakininya? Selama ini meyakini tidak murid-murid kita yang sudah kita buat keyakinan kelasnya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Di situ murid akan berpikir, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dia akan lebih terbuka dengan kesalahan dan solusinya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi dia bisa berubah bukan karena kita Bapak Ibu, tapi dari diri murid kita sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Next, segitiga restitusi. Insya Allah ini yang terakhir. Kita explore materinya. Next, segitiga restitusi di sini. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pun pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini nak. Berkali-kali terlambat, tapi dia adalah bukan murid yang satu-satunya melakukan keterlambatan. Itu adalah menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Anak terlambat itu pasti punya alasan.
Entah kalau kemarin anak saya, murid saya itu dari kelas 7A karena ibunya membelikan bubur dulu untuk neneknya sehingga dia datangnya terlambat seperti itu. Dan saya juga membantu untuk berkomunikasi juga kepada orang tuanya, kalau mau membelikan bubur berarti berangkatnya lebih pagi seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini meyakinkan keyakinan kelas. Ini pentingnya Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan. Sebelumnya belum selesai tadi Bu Rizka. Ini pentingnya kenapa kita membuat keyakinan kelas. Saat murid-murid kita bermasalah, kita menanyakan kembali tentang keyakinan kita atau keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya dengan keyakinan kelas ini? Karena kita kemarin sudah buat keyakinan kelas, ya nggak Fali? Ya, next. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kesalahan murid itu kadang kita dulu waktu pas muda juga pernah melakukannya ya Bapak Ibu ya. Dan nggak hanya satu murid itu yang melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikannya. Jadi kasus jangan dikorek terus, tapi kita mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah. Jangan tambah masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini kadang banyak yang, mohon maaf Bapak Ibu, yang sekarang ini banyak yang lagi viral, yang silet-silet ya, silet-silet tangannya itu, terus yang kemarin siswi SD, siswa SMP itu seperti itu. Next. Ini adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Masih mending, masih baru apa Bapak Ibu? Nyilet-nyiletin tangan daripada dia loh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kenapa dia terlambat? Pasti ada alasan. Kenapa dia tidak masuk berhari-hari? Pasti ada alasan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan anak kita karena ejek-ejekan atau apa memukul seperti itu, tapi masih penting memukul daripada yang lebih kecil lagi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ada perubahan di sini. Memvalidasi kebutuhan murid. Next. Ini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih?
kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kalau maunya senangnya berantem terus berarti maunya jadi apa? Seperti itu. Next. Oke, ini adalah kemarin saya dapat tugas untuk membuat video segitiga restitusi, penerapannya praktik segitiga restitusi. Saya mengambil kasusnya yang pertama itu tentang anak terlambat, dan yang kedua itu tentang bullying, main kata-kataan orang tua. Langsung aja Bu Rizka izin dicepetin ya, langsung ke tengah. Ini adalah contoh nih. Ini adalah Fali, siswa terlambat segitiga restitusi. Menstabilkan identitas tadi, Bapak Ibu. Iya, menurut ingatan Fali sudah berapa kali dalam terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik Fali, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan yang kita buat dan berusaha untuk memperbaiki. Fali setuju? Ibu Andi sebagai wali kelas Fali, kita sama-sama cari solusinya ya Kak. Fali datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Nak? Ini adalah memvalidasi tindakan. Kali ini sering begadang, Bapak Ibu. Saat pelajaran atau saat awal tahun pelajaran kemarin, kita sudah membuat keyakinan kelas. Benar Fali? Apakah Fali tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, kalau datang ke sekolah terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Fali? Menurut Fali, disiplinnya penting dong Fali. Ya, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan tidak sampai menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Dia Fali, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Baik Fali, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu Ani akan bekerja sama dengan orang tuanya Fali agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Febri, dia sering sekali ya di sekolah kita
Febri, tadi Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas kalau Febri harus datang sama Alia. Ini menstabilkan identitas. Kenapa Feb? Alia suka kata-katain saya dengan nama orang tua saya, Bu. Apakah benar Alia seperti itu? Karena Febri juga suka kata-katain saya baik, di sini Bu Ani bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini Bu Ani membantu kalian mencari solusi bersama dari Kita sama-sama cari solusinya. Lalu apa yang Febri lakukan, Nak? Saya nggak ada belajar yang benar begitu. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu menarik baju Alia. Ya Bu, saya marah dan kesal karena belajar saya dengan nama saya. Manusiawi kalau kamu marah dan kesal pada Alia. Dan Ibu sangat menghargai perbuatan Febri yang tidak berbuat lebih buruk dari menarik baju Alia, misalkan memukul Alia. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah dengan menarik keras baju Alia sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, kalau menurut Alia, tidak juga ya. Apakah tindakan kalian sudah mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Ya. Nah, mulai sekarang apa yang bisa kalian lakukan untuk kedepannya dalam menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Saya akan mencoba dan menghargai orang saya dan mencoba dalam mengenai emosi saat teman-teman dan juga akan mengenai teman saya dengan kalian. Kalau kalian baik, kira-kira kapan kalian bisa melakukan hal yang sudah kalian sebutkan tadi untuk memperbaiki sikap kalian? Insya Allah mulai hari ini kami akan lebih bersikap sopan dan saling menghargai kepada teman. Bagus, karena Bu Ani yakin pada dasarnya kalian adalah anak-anak yang baik. Sekarang kalian boleh masuk ke kelas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Gabriel dari KPA SNPB 112 Jakarta. Menurut saya pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah bersama Bu Ani dengan tenang tanpa emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan, serta dapat menguatkan untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Itu tadi adalah video restitusi yang saya buat kemarin. Ya, nah itu kita sudah di sesi ujung kegiatan pada hari ini. Jadi itu tadi kita lebih baik kita menggunakan apa Bapak Ibu saat menangani murid? Restitusi. Ya, restitusi itu ada yang pertama. Ya, menstabilkan, menstabilkan, terus identitas, terus validasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan, dan di situ kita anak-anak pun merasa saling memberikan, mencari solusi ya Bapak Ibu ya. Kita mencari solusi bersama. Kalau di guru BK insya Allah kita sudah melakukan seperti ini ya Ibu Bapak. Next, ini adalah kita sudah selesai, jadi kita tinggal terakhir refleksinya. Refleksi di sini, mohon izin Bapak Ibu menuliskan di sticky note ini. Tolong boleh diputar. Ya, di
sini next di refleksi tadi, Bu Rizka izin. Oke, di sini yang pertama Bapak Ibu refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma Anda yang Anda dapatkan pada hari ini? Tolong dituliskan di sticky note. Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran serta seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti sesi berbagi ini. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini. Monggo dituliskan di sticky note masing-masing refleksi hari ini. Nanti mohon izin salah satu dari Bapak Ibu guru membacakan hasil refleksinya. Setelah itu ditempelkan di sini. Yang pertama, tentang hal baru apa yang mengubah paradigma Anda yang Anda dapatkan. Hal baru, tadi kita dapat apa saja? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran serta seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti sesi berbagi ini. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini. Kalau yang sudah, mohon izin boleh ditempel di sebelah sini Bapak Ibu. Sepertinya nih hari sangat mendalami sekali kegiatan desiminasi hari ini. Bapak Ibu serius mengisinya. Sudah nih kayak sepertinya Bu Juju. Silakan Bu Juju, ditempel Bu Juju. Ya, mohon izin Bu Juju bisa duduk di sebelah sana Bu Juju. Nanti kita paparan sedikit nih tentang refleksi kita hari ini Bapak Ibu. Pak Agung, sudah Pak Agung? Berat nih kayaknya. Silakan Pak Sari, sudah nih Pak Sari nih. Tempel di sini Pak, mohon izin Pak. Oke. Ya. Bu Juju, hal barunya yang saya dapat, saya jadi tamu bagaimana penanganan siswa dengan menggunakan restitusi segitiga. Happy karena kita tahu bagaimana mengajarkan siswa secara disiplin, positif. Ya, ada 4 Pak Sari. Peran yang saya lakukan mengikuti sesi ini adalah belajar menjadi manajer sebagai guru. Mantap, jujur. Pak Sahri, restitusi dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan, bangga dan penyadaran diri, memberikan
pertanyaan dan masukan yang positif. Guru yang ditunggu kehadiran oleh siswa, mantap nih. Karena selalu melakukan restitusi dalam mengajarkan pembelajaran di kelas. Kedatangannya selalu ditunggu ya Mas Arya. Kalau gurunya begini ya Pak ya. Gak apa-apa. Ping, jiwa, ping. Restitusi, senang dan mendapatkan ilmu untuk mendisiplinkan murid. Menyimpulkan. Oh, menyimak, mantap. Menyimak belajar sebagai manajer. Wah, nih panjang nih. Nih calon CGP angkatan 11 ya Pak Agung. Mohon izin Pak Agung dibacakan hasil refleksinya karena terakhir ini. Ya, monggo. Pertama, restitusi menjadi solusi penyelesaian masalah siswa. Solusi penyelesaian. Kemudian kedua, perasaan apa? Terbuka wawasanmu tentang bagaimana mendisiplinkan siswa tanpa paksaan hukuman. Ketiga, berusaha menjadi guru manajer. Ya, yang keempat, nah, jadi guru yang seperti apa yang didambakan oleh siswa kehadirannya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Agung ya. Insya Allah ya Pak Agung. Itu tadi saya juga sudah membaca refleksi dari Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah di sini semua Bapak Ibu ingin menjadi guru yang sebagai posisi control manager. Ya, insya Allah semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini bermanfaat. Dari saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya, karena sudah saatnya kita pulang, tapi kita ngaret sampai kurang lebih 30 menit Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, dimaafkan ya Bapak Ibu. Baik, cukup sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber kita yaitu Ibu Ani Dwi Purwanti sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu sangat bagus sekali ya materinya. Tadi sudah kita dengarkan yaitu ada restitusi segitiga, di mana ada menstabilkan identitas, menstabilkan invalidasi dan menanyakan keyakinan. Itu nanti bisa kita implementasikan di kegiatan kita cara mengajar ke siswa-siswi setiap harinya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja. Mau masuk ke tanya jawab? Sudah cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum acara ditutup, saya mau berpantun dulu untuk calon guru penggerak kita yaitu Ibu Ani Dwi Purwanti. Buah jambu tumbuh di rawa. Cakep. Masak sebiji dimakan elang. Cakep. Wah, sungguh hari ini luar biasa. Bertemu guru penggerak membuat hati saya senang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu guru, Ibu Arni. Materinya sangat bagus. Ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.